Keke, tahu gak? Tahu apa dulu nih tentang kebiasaan masyarakat? Tentang itu panitia hewan kurban. Kenapa di? Nah ini yang aku ingin tanyakan sama kakak dan ustadz. Ya, tanya apa? Itu tentang kulit apa? Kulit dari hewan kurban. Oh, memang di masyarakat seperti apa? Biasanya mereka jual. Emang Odi nggak suka? Itu dia, mungkin karena masyarakatnya tidak suka, akhirnya sama panitia dijual. Nah hukumnya bagaimana, Kak? Insyaallah. Baik Kak Danang dan Odi yang semakin soleh. Amin. Ya. Pemirsa BMH TV yang saya hormati. Ya. Terkait dengan hewan kurban, ya. Di situ ada beberapa pihak yang berkepentingan. Pertama adalah yang berkurban. Yep. Kedua adalah yang memotong. Panitianya, Sat. Memotong. Pemotongnya. Pemotongnya. Penjagalnya. Ya, penjagal. Yang ketiga adalah panitia dan keempat adalah penerima. Masyarakatnya. Ya. Oke. Nah, masing-masing pihak ya ini punya hukum tersendiri atau jatah tersendiri dari binatang kurban tersebut. Oke. Yang pertama adalah orang yang berkurban. Orang yang berkurban itu boleh untuk mendapatkan jatah daging dari hewan kurbannya. Berapa, Ya, Sat? sekitar sepertiga dari seluruh daging dari hewan kurban tersebut. Itu adalah jatah untuk pekurban. Bisa. Ya, tidak wajib, tapi boleh dia mengambil jatahnya. Ya, kalaupun dia tidak mau, mungkin karena ingin lebih maksimal memberikan kepada fakir miskin, silahkan. Yang kedua adalah penjagal atau tukang potong. Ya. Tukang potong binatang kurban itu tidak berhak mendapatkan upah dengan daging atau bagian daripada hewan kurbannya itu sendiri. Ya. Jadi bolehnya dengan dia boleh dibayar dengan uang. Ya. Tapi tidak boleh diambil dari binatang kurbannya itu. Oke, paham. Kecuali kalau tukang potongnya itu adalah orang miskin. Maka dia berhak mendapatkan daging kurbannya, tapi bukan karena dia penjagalnya, tapi karena dia adalah orang miskin. Orang yang berhak untuk menerima pembagian daging kurban itu. Tapi dia sebagai penjagal? Bukan sebagai penjagal, tapi sebagai orang miskinnya. Oke. Gitu. Ya, karena ada yang tukang jagal. Bukan kebetulan dia profesinya sebagai penjagal. Iya, betul. Ya, paham. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah panitia. Oke. Nah, panitia juga di sini, ya, itu bisa mendapatkan, ya. Apatah lagi kalau memang dia itu juga adalah orang yang hukum dasarnya itu memang berhak. Fakir. Dia fakir, dia miskin. Nah, dan yang keempat itu adalah orang-orang yang memang fakir miskin karena memang dialah objek, dialah sasaran utama daripada syariat hewan kurban tersebut. Ya. Nah, ini adalah empat pihak yang terkait dengan binatang kurban. Kemudian bagaimana dengan daging? Bagaimana dengan kulit ataupun kaki? Ya. Apakah boleh diberikan kepada tukang jagal, apakah boleh diberikan kepada panitia, ataukah boleh diambil oleh yang berkurban, ataukah dijual atau bagaimana? Karena tentu kita meyakini bahwa semua yang ada yang ada pada binatang kurban itu idealnya itu seharusnya itu dimanfaatkan. Dagingnya dibagi-bagi, kulitnya kalau bisa dimanfaatkan itu lebih utama. Nah, yang pertama ya, jangan dijual. Terutama oleh pekurban. Ya, ketika pekurban ini mengambil kulit binatang kurbannya kemudian menjualnya, maka hasil dari penjualan itu harus dia serahkan sepenuhnya utuh kepada fakir miskin. Ketika sudah terlanjur menjual kulit atau kaki dari binatang kurban, tidak boleh dia nikmati dari hasil penjualan kulit atau kakinya. Itu bagi pekurban. Bagi penjagal tidak boleh mensyaratkan, saya mau memotong hewan kurban dengan syarat saya harus mendapatkan kepala atau kaki atau kulitnya. Tidak boleh. Itu kayak akad ya, Sat ya? Tidak boleh menjadi akad. Ya. Pokoknya dia tidak boleh meminta, tidak boleh mensyaratkan. Ya. Dan tidak boleh diberi sebagai upah. Ya. Panitia ya seperti itu juga.
Ya, jangan sampai panitia sudah mengincar-ngincar. Wah, saya akan mengambil kulitnya, saya akan mengambil kepalanya, saya akan mengambil kakinya. Ya, maka kulit yang ada, kaki yang ada itu diberikan kepada fakir miskin. Ya, merekalah yang berhak untuk menerimanya karena memang sasaran utama daripada syariat hewan kurban itu adalah fakir miskin. Ya, lalu kemudian bagaimana kalau fakir miskin ini dapat dari kanan, dapat dari kiri, dapat dari depan, dapat dari belakang, kemudian dia ingin menjualnya dan juga tidak suka, Ustaz. Dan juga tidak suka, ya. Karena kulit misalnya, Ustaz. Maka dia berhak untuk memaksimalkan dan dia berhak untuk menggunakan apa yang telah menjadi miliknya. Oke. Ya. Apa yang boleh ke buat bikin dompet. Jadi ketika misalnya nih fakir miskin yang menerima daging kurban itu sudah merasa kelebihan dengan dagingnya, mungkin dia juga tidak terlalu senang dengan daging. Ya, kayak kulit juga dia nggak suka. Atau juga kulit dia tidak tahu cara menggunakannya. Mengolahnya, Ustaz. Silakan dia olah atau dia manfaatkan semau dia karena memang pada dasarnya semua itu telah menjadi miliknya. Oke. Telah menjadi miliknya. Cuman ini tidak boleh menjadi ajang transaksi. Ya, ada satu hal juga nih yang saya ingin tegaskan. Ya, jangan sampai pekurban itu aji mumpung dengan binatang kurbannya. 2/3 dia bagi-bagi, 1/3 dia jual. Bukan yang menerima kurban, yang berkurban. Ya, ini tidak boleh dilakukan oleh pekurban. Pekurban itu pure, membagi semua, tidak boleh dia mendapatkan manfaat finansial, manfaat material daripada binatang kurbannya. Paling maksimal orang yang berkurban itu adalah mendapatkan manfaat daging, itu pun hanya 1/3 paling banyak. Tapi tentu lebih diutamakan untuk dia memaksimalkan daging kurban itu kepada fakir miskin agar kiranya pahalanya juga lebih melimpah. Nah, kembali bagaimana dengan hukum kulit kaki, kepala yang diperjualbelikan? Maka pekurban tidak boleh, penjagal tidak boleh mensyaratkan. Sekarang panitia juga tidak boleh. Tapi gini, Ustaz, ada yang yang saya temukan, ya, Ustaz, yang saya temukan di masyarakat itu ada panitia itu yang berpikir kita jual, nanti uang itu kita buat bersama-sama. Seperti itu, Ustaz. Ketika Nabi SAW melarang hal tersebut, apakah Nabi tidak tahu peruntukannya? Nabi tahu peruntukannya. Tidak boleh, ya, Ustaz, ya. Ketika Nabi melarang, Nabi paham. Nabi paham, ya. Cuman di sini ya kita harus menerima syariat tersebut. Sehingga kemudian apa? Kita semua terjaga dalam keikhlasan untuk memaksimalkan hewan kurban itu untuk sasaran utamanya, yaitu siapa? Fakir miskin. Baik. Karena hewan kurban itu sekali lagi yang paling berkepentingan, yang paling berhak mendapatkannya secara maksimal adalah fakir miskin. Mereka lah yang berhak untuk kita berikan secara penuh, secara utuh dari apa yang melekat pada setiap binatang kurban kita. Baik, Masya Allah, luar biasa. Terima kasih, Ustaz, penjelasannya. Jadi teman-teman, hukumnya ya tidak boleh. Jadinya harus dibagi-bagi ya semuanya harus dibagi-bagi, Ustaz, ya. Dagingnya, kulitnya, kakinya, kepalanya. Hukumnya tidak boleh. Ini ajaran yang sudah sesuai dengan syariat. Yuk, teman-teman, berhati-hatilah ketika menjadi penjagal, ketika menjadi panitia, ketika sebagai pengkurban. Yuk, kita berikan semuanya kita lakukan semuanya sesuai dengan syariat dan kita berikan kepada fakir miskin. Tabarakallah. Terima kasih teman-teman yang sudah selalu mengikuti program dari BMH TV di channel YouTube, dan insya Allah kita menjadi orang yang cerdas, orang yang paham dengan agama dan syariat, dan semoga kita termasuk umatnya Rasulullah yang mengikuti langkahnya Rasulullah, syariatnya yang sudah diajarkan sama Rasulullah, dan kelak kita dapat syafaat dari Rasulullah dan kita bisa bareng-bareng masuk sumur. Itu kamu. Kalau kadang sama Ustadz Masfi dan juga teman-teman yang ada di rumah, kita insya Allah masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Dadah.